kita punya ruangan meeting yang bentuknya seperti ini ya. Misalnya memanjang, tapi displaynya itu bukan di sini, tapi di tengah-tengah sini. Karena bentuknya conference, jadi biar banyak orang di sini bisa melihat. Tapi masalahnya adalah, misalnya ini adalah mejanya, ini kursi. Sering kejadian kameranya itu hanya bisa angle-nya seperti ini, 100 derajat atau 88 sampai 120 derajat lah ya. Nah, akibatnya barisan paling depan orangnya tidak kelihatan di kamera. Solusinya gimana? Mejanya dimajuin. Wasting area. Sayang gitu ya. Areanya jadi hilang. Jadi keambil banyak. Solusinya gimana? Solusinya adalah ini nih. MaxHub UC M30. Ini adalah 4K dengan 180 derajat panoramik by MaxHub. Ya. Jadi kameranya itu kita taruh di sini. Mejanya tidak berubah. Kursi hasilnya semua orang masuk ke dalam kamera. Hai, jumpa lagi dengan saya Johan di channel Satu Visual Indonesia. Hari ini kita akan membahas produk satu ini, MaxHub UC M30. So, let's get intro. Oke, sebelumnya saya harus berterima kasih kepada representatif MaxHub yang sudah mengirimkan satu unit UC M30 ke sini agar kita bisa review. Ya, mari kita lihat apa saja isi di dalam kotak ini. Ini ada satu unit MaxHub UC M30 dan dalamnya ada satu box lagi ya, mungkin isinya kabel. Mari kita lihat. Ya, di sini ada kabel Type-C. Ya, ini ada bracketnya. Ini bracket untuk kita pasang di dinding ya. Jadi kita bisa pasang seperti ini. Ya, kita bisa mount di dinding ke sini. Posisinya bisa seperti ini. Oke, ini saya simpan dulu. Nah, kalau kita lihat dari unit webcamnya sendiri, ini sangat solid ya, lumayan berat. Jadi kayak metal nih, ya. Nah, kita akan coba pasangkan. Cuma sebelumnya di belakang ini ada I/O port apa saja ya. Di belakang sini ada USB 3 ya sebagai host ya. Dan untuk Type-C USB to USB ya. Ini untuk nanti kita pasangkan di laptop kita. Dan saya sudah siapkan satu unit laptop dan monitor yang akan kita pasangkan. Jadi, yuk mari kita pasangkan ke unitnya dan kita tes. Oke, pertama-tama kita pasangkan dulu USB Type-C-nya. Dan kita coba gantungkan di belakangnya. Ya, sesimpel itu saja. Dan USB ini kita masukkan ke laptopnya kita. Dan seterusnya kita mau lihat, saya akan pasangkan HDMI-nya laptop saya ke layar agar bisa dilihat. Nah, sekarang sudah ke layar, saya coba buka
aplikasi kamera ya, kita tes ya. Oke, ini kameranya. Jadi kita akan coba beberapa layout yang tadi sempat saya bahas di depan. Kita coba sentuh di atasnya. Ya, dia akan menjadi grid ya. Saya sentuh lagi, dia menjadi 110 point of view. Ini bentuknya bawah 180 derajat, atas untuk preview. Ya, ini beberapa contoh lagi layout ini atas 180 derajat, bawah bisa bagi 3. Ya. Jadi caranya gampang, kita hanya sentuh bagian atasnya, dia akan berubah layoutnya sesuai dengan yang kita mau. Ya, seperti ini. Nah, kemarin saya sempat agak kebingungan. Terus gimana caranya sih auto trackingnya? Ini nggak ada auto tracking sama sekali, gitu. Ya. Jadi saya jalan-jalan juga dia nggak ngedetect saya, cuman layout seperti ini aja. Nah, setelah di kotak-katik, akhirnya saya dapat informasi dari MaxHub langsung bahwa kita harus nginstal software terlebih dahulu. Nah, cara nginstal softwarenya seperti apa? Caranya adalah kita sesudah menggabungkan USB-nya itu ke laptopnya kita, maka di laptop kita itu akan keluar satu directory baru, namanya Panocam Studio ya. Ini ada drive D ya, keluar. Nah, di sini ada satu software namanya Panocam Studio ya. Jadi ada yang bentuknya PKG, mungkin ini buat Macintosh, satu lagi untuk yang Windows. Jadi kita klik 2 kali, kita install ya. Nah, kita ikutin saja installernya, karena saya sudah install, jadi saya nggak install lagi. Oke, sesudah kita install, maka software Panocam Studio-nya sudah ada di sini. Tapi sebelum kita buka, pastikan dulu kita matikan yang aplikasi kamera ini ya, agar tidak bentrok. Oke, nah setelah itu kita coba nyalakan softwarenya Panocam Studio-nya ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, jangan lupa sesudah software ini selesai terinstall dan terbuka, pastikan di-upgrade terlebih dahulu agar dapat updatean yang terakhirnya. Ya, caranya adalah di help ini klik cek update. Ya, kalau ada nanti dia langsung otomatis dimasuk ke satu website dan kita bisa install bisa download updateannya dan kita klik 2 kali install seperti biasa. Ya, ini udah saya update, makanya tadi saya nggak install lagi ya. Oke, saya coba tarik ke atas biar lebih kelihatan. Ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau kita tidak install software ini, maka auto trackingnya itu tidak akan berfungsi ya. Jadi kita harus pastikan kita install software ini, nama Panocam Studio ya. Ini adalah Panocam Studio-nya. Kita lihat ada apa saja sih di dalam, mulai dari atas sini ya. Di sini ada edit, ada auto detect dan clean all. Help ini nggak ada apa-apa lah ya di sini ya. Kita mulai dari sebelah sini. Nah, di sini ada satu centangan auto detect ya, sama auto tracking. Ini harus kita onin dulu, baru auto trackingnya itu bisa berfungsi ya. Kita coba ya. Oke. Nah, sekarang kita coba jalan. Ya. Previewnya kita coba gedekan. Nah, agar bisa kelihatan lebih jelas, saya akan nyalakan zoom ya, zoom meeting ya. Kita coba tes ya. Ini kita biarin dulu. Sekarang saya buka zoom meeting saya. Saya bikin zoom meeting.
Nah, di sini saya pilih studio kamera dan saya on-in. Oke, jadi ini yang terlihat di zoom, yang lawan kita akan melihat seperti ini. Oke, ini adalah compose mode ya. Jadi kita bisa bagi beberapa, artinya kita bisa bagi sampai 6 ya, bagian bawah sini. Kalau ada 3 orang, maka dia akan bagi 3. Kalau dia ada 4 orang, dia akan bagi 4. Dan maksimal bisa bagi sampai 6 orang. Jadi kalau misalnya di sini ada 6 orang berjejer, maka dia akan mendeteksi wajahnya satu persatu dan dia akan bagi menjadi 6 di sini. Jadi semua attendance dari Zoom itu akan melihat secara utuh orang-orang meskipun jaraknya berbeda jauh di mana-mana gitu, tidak berjejer gitu ya. Oke, fungsi yang kedua adalah kita coba ke Panacase-nya lagi, Panacase. Yang kedua adalah manual mode ya. Manual mode ini kita bisa atur untuk yang mau kita tampilkan di mana. Ya, misalnya ini kita agak besar di posisi saya. Nah, ini adalah yang tampil di layar. Saya coba agak tinggikan. Nah, ini kita bisa set daerah mana yang kita mau dia tampil. Ya, ini manual mode. Jadi kita bisa set area mana yang kita mau kamera ini nyala ya. Jadi yang ditampilkan yang mana gitu ya. Nah, sekarang saya posisi arah ke saya. Saya bisa atur manual mode-nya itu, misalnya saya arahin ke kamera ini. Oke, jadi dia langsung manual fokus ke kamera. Nah, kalau kita ke satu lagi, coba kita lihat. Yang selanjutnya adalah body fit mode ya. Body fit mode ini seperti ini. Jadi body fit mode ini memasukkan semua orang ke dalam frame ya. Jadi kalau misalnya ada 10 orang ya 10 orang ada di dalam frame. 3 orang di dalam frame. Kalau misalnya ada 1 orang yang baru join, misalnya tadinya 3 orang tambah 1 orang, maka dia akan melebar lagi sampai ke orang keempat itu masuk ke dalam frame. Yaitu itu body fit mode ya. Terus seterusnya adalah grid mode ya. Grid mode itu seperti ini. Nah, grid mode ini dia mendeteksi semua orang yang ada di dalam ruangan dan dibikin kotak-kotak, maksimal 4 kotak ini ya. Jadi dia bisa bagi sampai 4 orang, 4 wajah masuk ke dalam sini. Ya, ini yang grid mode. Dan yang kelima adalah presentation mode ya. Presentation mode itu adalah misalnya ya, saya saya set bagian sini adalah presentasinya saya ya. Jadi untuk presentation mode dia akan bagi menjadi 2. Siapa orang yang presentasi, wajahnya akan di capture di bagian bawah sini. Dan kita akan set yang bagian kuning ini adalah monitor atau proyektor kita atau screen kita yang tempat kita presentasi. Jadi kita tinggal duduk berjauhan dari monitor, tapi dia tetap akan tracking wajah kita di sini. Dan hasil yang besarnya itu adalah hasil presentasi. Jadi kemanapun saya pergi, ya kemanapun saya jalan, maka dia tetap akan mendeteksi wajah saya seperti itu, ya di kecil itu tetap masih mendeteksi wajah saya. Tetapi presentasi ini yang kita sudah set tetap ada di layar besar. Ya, ini adalah presentation mode. Oke, layout yang terakhir adalah speaker mode ya. Speaker mode itu adalah di mana ketika kita lagi meeting dan semua orang attendant itu ada di shoot di sini, kita juga bisa sambil melihat semua situasi di dalam ruangan meeting tersebut secara menyeluruh ya. Nah, yang terakhir ada efek ya. Efek ini di sini cuman untuk kita ngontrol aja ya, untuk nambahin keterangan cahaya, normal, middle,
height ya, ini saya bisa naikin jadi middle atau jadi height, jadi dia lebih terang lagi. Atau kita bisa custom ya, misalnya kita turunkan, kalau sudah keterangan kita turunkan. Sini ada lighting, ada 3D NR dan gamanya ya, kita bisa atur. Dan flickernya itu 50 Hz atau 60 Hz ya, di sini kita bisa atur. Demikian video produk kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan informatif bagi kalian. Jangan lupa thumbs up dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan sampai jumpa di video produk EV selanjutnya. Salam satu visual Indonesia.